Berikut adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang dilaksanakan oleh CGP Nur Ika dan CGP Ibu Rizka Diana. Kasus 1, Coach Guru, Coach Murid, Coach Ibu Nur Ika, Coach Rizka Diana. Seorang guru sangat memahami jika Rizka mengalami krisis kurang percaya diri dalam mengikuti perlombaan. Halo Nak Rizka, apa kabar? Halo Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Nak. Mohon Ya, maaf Bu. nih, Ibu mau ganggu waktu Rizka sebentar nih, gak apa-apa ya? Bu? Ya Bu. Gak apa-apa ya Pintar? Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Oke, yuk kita duduk dulu yuk, mumpung lagi istirahat kan? Ya. Iya Bu. Rizka, Ya Bu. Ibu dengar nih Rizka ditunjuk ya untuk mengikuti lomba bercerita bahasa daerah tingkat kabupaten nih, bahasa daerah Dayak Bakumpai. Nah, tapi kalau Ibu perhatikan nih, sepertinya Rizka kok kurang begitu bersemangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya, Nak? Iya Bu, saya memang ditunjuk ikut lomba bercerita bahasa daerah tingkat kabupaten. Tapi saya nggak percaya diri Bu. Oh, Iya, Bu. begitu. Gimana Bu? Iya. Jadi Rizka masih belum percaya diri ya. Iya Bu. Coba apa ya kira-kira yang membuat Rizka ini kurang percaya diri untuk mengikuti lomba bercerita bahasa daerah itu, Nak? Gini Bu, rasanya saya kok kurang pantas ya Bu mewakili sekolah karena dulu saya pernah ngikuti perlombaan yang sejenis tapi gagal Bu. Saya kan malu Bu. Oh, begitu Kak, Pintar. Iya Bu. Sekarang Ibu jadi paham bagaimana perasaan Rizka saat ditunjuk mengikuti lomba ini, Nak ya. Apalagi mewakili sekolah kita. Nah, Rizka, sekolah ini memilih Rizka itu karena kami yakin Rizka itu mempunyai potensi bagus dalam bercerita menggunakan bahasa Dayak Bakumpai tadi. Nah, begitu Nak. Sekarang nih menurut Rizka, apa saja kemampuan Rizka dalam bercerita bahasa Dayak Bakumpai itu, Nak? Saya tuh Bu paling suka menghafal lagu yang berbahasa daerah. Kemudian saya juga suka drama-drama yang berbahasa daerah gitu Bu. Saya juga mampu sebenarnya berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Karena kan bahasa daerah bahasa sehari-hari saya Bu. Terus saya sebenarnya juga mampu sih menyampaikan informasi menggunakan bahasa daerah. Itu Bu. Masya Allah, luar biasa Rizka. Bagus sekali.
dari Asik, cerita-cerita. Bu. Iya, dari cerita-cerita Rizka tadi dalam berbahasa daerah tuh menurut Ibu itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti Iya, lomba. Bu. Iya, pintar. Nah, kira-kira nih, apa rencana Rizka nanti supaya bisa jadi lebih percaya diri nih untuk ikut lomba Hmm, bercerita nih? iya, Bu. Rencananya saya mau menemui Ibu Evi, Bu, sebagai guru bahasa daerah. Hmm, Nanti saya mau minta buatkan sama Ibu Evi cerita berbahasa daerah yang bagus, Bu. Kemudian nanti juga saya mau latihan sama guru di luar sekolah, di tempat les saya juga ada, Bu. Lalu rencananya juga saya mau latihan depan teman-teman, depan Ibu Evi juga, gitu, Bu, supaya lebih percaya diri. Terus supaya menghilangkan rasa trauma saya tadi, Bu. Saya yang pernah gagal di dalam perlombaan serupa itu, Bu. Masya Allah, Nak Rizka, ternyata rencana kamu nih luar biasa, Nak. Kalau Ibu punya Kasih, Bu. jempol, iya, kalau punya jempol 4 ini, Ibu jempol 4 ini, ya Allah, Nak Rizka. Luar Kasih, biasa Bu. sekali ya rencana-rencana kamu tadi, mau menemui Bu Epi ya. Iya, Bu. Belajar, terus habis itu mau apa tadi, belajar sambil bercermin ya. Ya, Masya Bu. Allah, luar Belajar depan biasa. cermin, Bu. Kemudian belajar sama teman-teman juga ya. Ya, Bu. Uh, uh, Belajar sama teman-teman depan Ibu Evi, terus belajar depan cermin supaya percaya diri, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Rizka. Ibu yakin nih nak ya, dengan rencana-rencana yang sudah kamu ceritakan ke ibu tadi, pasti kamu nanti lebih lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu Amin, alami amin, Bu. dulu. Iya, Amin. pasti lebih mampu. Ya nak ya? Amin, Bu. Iya, Bu. Nah, Siap, Bu. iya. Amin. Nas, apakah nih sekarang kamu sudah merasa mulai percaya diri untuk mengikuti lomba bercerita bahasa daerah ini, Nak? Insya Allah saya sudah lebih percaya diri sekarang, Bu. Makasih ya, Mm-mm. Bu. Iya, sama-sama Rizka. Semoga dalam persiapan lomba nanti ya berjalan dengan lancar. Ibu cuman bisa bantu doa, bisa bantu Amin. Makasih semangat. ya, Bu. Iya, supaya nanti betul-betul kamu siap untuk mengikuti lomba ini. Ya, Nak ya? Siap, Bu. Nah, sekarang nih selanjutnya kamu sudah punya rencana kan? Nah, komitmen kamu terhadap lomba ini gimana, Nak, kira-kira? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, Bu, berlatih sungguh-sungguh dengan Ibu Epi. Kemudian saya Mm-mm. juga berlatih dengan guru lain. Terus di depan cermin juga. Mudah-mudahan ini menjadi usaha saya bisa menjadi yang terbaik, Bu, untuk sekolah, untuk saya, dan untuk orang tua, Bu. Masya Allah, Ibu setuju sekali, Nak, dengan komitmen kamu. Hebat kamu memang, Rizka. Terima kasih, Bu. Ibu jadi bahagia gini nih dengar cerita-cerita Ya, kamu, Bu. Nak. Iya. Mudah-mudahan ya sekali lagi Ibu doakan nanti kamu sukses ya. Eh, Amin. Terima kasih, Bu. Membawa nama harum sekolah. Terus kamu sendiri ya. Kemudian orang tua kamu tentunya bangga dengan kamu ya. Supaya nanti juga Iya. itu jadi juara untuk kita semua. Ya Rizka ya? Amin. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Iya, oke Nariska, nanti ya kalau misalnya Nariska ada kesulitan, misalnya atau ada segala sesuatu yang ingin diceritakan ya, mau sharing, mau curhat, Ibu welcome sekali dengan Nariska ya, Siap, jangan Bu. Siap, sungkan-sungkan. siap. Oke, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Sekarang ini silahkan Nariska kalau mau melanjutkan istirahat, mumpung masih Iya, ada Bu. waktunya Iya, nih Bu. ya. Iya, Oke, siap. sampai ketemu lagi ya nanti di kelas ya Ya, sama Bu. Ibu. Oke, Siap. assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Ibu. Kasus 2, Coach Rizka Diana, Coach Nur Ika Sulistiarati. Ini adalah video coaching antar teman sejawat yang menemui masalah. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Bu Rizka, ada waktu ya kira-kira waktu luang? Boleh. Ada apa, Bu?
Oke, Bu Rizka, ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Yuk, mari Bu. masalah siswa di kelas saya nih Bu Rizka. Nggak Hmm, apa-apa ya? hmm. Nggak apa-apa ya? Aduh, ini Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, boleh. sedikit galau ini saya. Ayo Bu, bagi-bagi sama saya Bu, kegalauannya Bu. Iya. Jadi gini Bu Rizka ya, di Iya Bu. kelas saya ini anak-anak nih sering banget terlambat nih masuk kelas saya. Terus ngantuk juga Bu kalau saat ini jam pelajaran saya. Gitu Bu Rizka. Nah, Baik. ini saya maunya tuh mau menemukan solusi nih Wi, untuk masalah siswa saya yang sering terlambat masuk, sering mengantuk. Saya ini ingin cari Baik. cari apa ya Bu ya? Cari cara nih gimana ya supaya mereka nih tepat waktu, kemudian nggak ngantuk saat pelajaran, bersemangat. Gimana ya Bu Baik, Rizka? baik. Jadi maksudnya Ibu Ika nih mau cari solusi ya Bu atas permasalahan yang murid Ibu ini sering terlambat masuk kelas, kemudian ngantuk juga ya Bu ya. Baik Bu, kalau kita coba ya Bu ya mengidentifikasi situasinya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira udah seberapa besar ya Ibu Ika sudah berusaha mencapai tujuan ini tadi? Berapa ya Bu? Aduh, kayaknya 3 deh Bu. Karena Nggak apa-apa Bu. iya Bu Ai, karena kan masih banyak nih siswa yang sering terlambat. Iya, iya, Sudah iya, gitu, iya. nggak bersemangat lagi saat belajar, ngantuk. Iya. Jadi ya otomatis Baik. mempengaruhi lah proses belajar Oke, mengajar itu Bu. oke, saya mengerti, Bu. Maaf ya, Bu, kalau boleh tahu, Bu, kira-kira apa nih kekuatan Ibu yang sudah Ibu miliki kira-kira buat untuk bisa mengatasi masalah ini? Apa ya? Sebenarnya sih saya tuh sudah mencoba Bu memberikan pemahaman nih Bu Rizka ya sama anak-anak nih. Kemudian ada sih anak-anak tuh yang mulai memperbaiki kebiasaan terlambat ini Bu Rizka. Ada juga nih yang sudah mulai bersemangat. Nah, sebenarnya guru-guru lain juga sama sih Bu. Mungkin dengan Oh, iya. apa yang saya lakukan. Iya, 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 Bu. Baik. Eh, ada nggak, Bu, kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengatasi, Bu? Apa ya? Mungkin saya bisa mulai dari melibatkan wali kelas Bu Rizka ya. Jadi saya akan menemui wali kelas terkait anak-anak yang malas, sering terlambat. Iya, Terus Bu. ini supaya wali kelas nanti juga bisa membuat kesepakatan belajar ya Bu Rizka. Terus orang tua juga kan nanti mungkin Iya, akan Bu. Iya, saya libatkan juga, sehingga nanti semua itu bekerja sama gitu loh Bu, supaya Oh, bisa meningkatkan semangat mereka, terus datang tepat waktu, oke, terus oke, baik, Bu. Kira-kira ada nggak, Bu, hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama ini, Bu? apa ya Bu Rizka, ada sih kayaknya anak-anak nih lebih senang bermain di luar kelas Bu daripada di dalam kelas. Jadi biar jam itu sudah dimulai belajar ya, tapi masih aja ada yang pengen di luar kelas ya, seperti itu sih Bu. Lebih suka di luar kelas ya berarti ya, Bu. Mungkin senang dengan suasananya kali ya, Bu ya. Iya. Gimana nih, Bu? Kira-kira nih, Bu, apa nih solusi yang bisa diterapkan, Bu, kalau melihat kondisi yang seperti ini, Bu? Apa ya Bu Rizka? Mungkin saya pikir saya perlu deh melibatkan orang tua untuk berkonsultasi tentang kebiasaan-kebiasaan anak mereka di Iya, iya, rumah betul, kan. betul. Kenapa sih kok bisa ngantuk saat belajar? Terus Iya, dengan ya, perlu dicari tahu dulu ya, Bu ya. iya, terus dengan wali Iya, iya. kelas. Terus mungkin selain orang tua dan wali kelas
bisa dari saya juga deh kayaknya ya. Mungkin Iya, iya. kayaknya ya Bu ya, mungkin saya juga bisa ini mulai belajar lah menciptakan suasana belajar tuh yang menyenangkan buat anak nggak bosan. Salah satunya mungkin saya akan berusaha lah Bu membuat media belajar yang menarik mungkin ya. Gitu kali ya. Iya. Wah, itu udah langkah yang positif banget tuh, Bu. Iya, udah bagus sekali itu sebenarnya. Ibu berarti kan udah merefleksi tadi seperti yang Ibu katakan. Ya, jadi tidak semata-mata dari anak, siapa tahu dari diri kita sendiri gitu ya, Bu, maksudnya ya, Bu. Iya. Kedepannya nih, Bu, gimana nih, Bu, rencananya supaya bisa mencapai tujuan Ibu Ika ini? eh Mungkin saya akan selain dari diri saya, Bu Rizka, mungkin saya juga pastilah kita bekerja sama, Bu. Rencana itu tadi mau kerja sama dengan wali kelas, terus guru mapel yang lain, orang tua juga mulai nanti kerjasama dalam kegiatan-kegiatan sekolah kan. Kemudian saya juga yang saya sampaikan tadi Bu Rizka, mungkin saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga Iya. harapannya tuh bisa memacu semangat anak-anak. Itu sih Bu menurut Iya. saya. Hmm. Udah keren banget itu, Bu. eh Kalau dilihat nih, Bu, ya, ada nggak sih kira-kira prioritas nih, Bu, yang prioritas tertentu seperti itu ya, Bu, dalam rencana Ibu ini ada nggak? Apa ya Bu Rizka? Mungkin saya akan mulai dari diri saya sendiri deh dulu ya. Mungkin kayaknya saya Ya, akan mencoba menciptakan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Terus nanti akan saya coba deh buat media ajar yang lebih menarik lagi supaya anak-anak nggak ah, ngantuk. iya, iya, langkah yang udah sangat bagus nih, Bu. Untuk jangka waktunya, Bu, kalau boleh tahu gimana, Bu? Saya sih berharapnya tuh secepatnya Bu ya. Tapi Iya, kan Bu, iya, Bu. ya ini deh, mudah-mudahan dalam beberapa bulan pertama ini Bu bisa dilihat nanti perubahan positifnya Bu. Mungkin Iya, Bu, seperti iya. itu. Luar biasa, Ibu. Kalau boleh nih, Bu, tahu ya, Bu. Nantinya Ibu mengukur keberhasilan rencana Ibu ini gimana, Bu? Keberhasilannya mungkin bisa dilihat dari ini Bu Rizka ya, seberapa banyak nih siswa yang hadir tepat waktu, terus bagaimana nih semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya atau mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu Iya, ya. iya. Oke, baiklah, Bu. Eh, Biasanya nih, Bu, dalam tiap rencana itu kan ada aja, Bu, ya. Ada kendala, kemudian ada tantangannya juga ya, Bu, ya. Mm-mm. Kira-kira nih, kedepannya Ibu Ika gimana nih menghadapinya kalau ada hal-hal yang seperti itu, Bu? Mungkin saya akan belajar ini Bu ya, mencoba mencari alternatif lain mungkin ya. Seandainya nanti rencana saya tadi tidak berjalan lancar, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah juga mungkin kan dari beliau-beliau nanti saya bisa dapatkan masukan atau ide-ide baru yang ide-ide segar seperti itu Bu Rizka mungkin ya. Oke, bagus Ibu. Itu udah keren nih, Bu. Kalau untuk komitmennya gimana, Bu? Kira-kira, Bu, untuk rencana aksi nih, Bu, supaya bisa terlaksana, terwujud gitu, Bu. Komitmen saya untuk benar-benar menjalankan rencana ini tentunya saya berusaha keras nih supaya siswa lebih disiplin datang tepat waktu Bu. Gitu ya, Bu, ya. Lalu nih, Bu, menurut Ibu, hal apa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu? eh Mungkin saya nanti akan ini Bu ya, dengan pimpinan atau kepala sekolah ya, terus dengan teman guru atau wali kelasnya, bisa juga orang tua Bu. Mungkin itu Bu ya, Iya, mungkin iya. ah, Berkolaborasi ya, Bu, ya. iya, jadi supaya tidak hanya saya yang berkomitmen tapi nanti Semuanya. iya Iya. sama-sama berkomitmen seperti Bagaimana, itu. Bu, dengan tindak lanjut ke depannya nih gimana, Bu? Tentunya saya ini akan memantau perkembangan rencana ini Bu, dan jika Ibu ada waktu nih berkenan dengan senang hati nih saya pasti akan sharing dan curhat lagi sama Ibu kalau ada. Ah,
Luar biasa, Bu. Iya. Saya akan dengan senang hati ngobrol, berbagi lagi sama Ibu. Dan saya juga sangat percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini dengan baik. Semangat ya, Bu Ika ya. Iya, Bu Rizka, terima kasih ya Bu Rizka. Masya Allah seneng deh, lega kayaknya nih setelah Alhamdulillah. curhat dengan Bu Rizka nih, jadi agak plong sedikit, mulai ada solusi-solusi deh. Tadi itu kan Iya, buntu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Makasih Bu Rizka ya waktunya, Bu, sama sehat selalu, dukungannya. Bu. Semoga semua rencananya ke depannya lancar. Amin. Apa yang Ibu harapkan terwujud. Ya, Bu ya. Amin. Ya, untuk Bu Rizka juga ya. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. selalu lancar dan tetap semangat kita dalam bertugas. Ya, Oke. terima kasih ya, Bu Ika. Iya, sama-sama Bu Rizka. Saya pamit dulu ya. Saya izin dulu. Terima Ya, kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rizka, ini adalah Ya, Bu Ika. refleksi diri latihan coaching kita pada Rukol 2.3 A5 sesi praktik. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, yang sudah berjalan baik adalah kemitraan atau rasa kerjasama antara coach dan coachee dalam suasana yang santai, hangat, dan bersahabat. Terus, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya, setelah kita melakukan coaching tadi itu sudah sesuai Bu Rizka menurut saya dengan prinsip berpikir coaching, mendengarkan penuh, kemudian terbuka, memberikan pertanyaan berbobot yang yang pertanyaan terbuka sifatnya, jadi untuk menggali potensi. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan pertama itu menciptakan suasana yang nyaman. Itu saya lakukan dengan saling bertanya kabar, sedikit bercanda lah di awal untuk mencairkan suasana. Begitu. Iya, Bu. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, karena menurut saya tadi proses coaching ini menurut saya sudah sesuai, jadi harapan saya nanti pada saat praktek di lapangan ya, di sekolah atau di mana saja saya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian umpan balik dari coach Ibu Rizka, apa yang Ibu Rizka rasakan saat coaching bersama saya tadi? Bu Rizka, silahkan Bu Rizka. Apa ya, Bu? Saya merasa senang aja, Bu, santai. Kemudian saya tidak merasa dijudge sebagai seorang murid ketika saya di posisi murid, ketika ditanya kenapa saya tidak bersemangat, atau Ibu tuh bukan menyalahkan, tetapi mencari tahu alasannya kenapa. Jadi saya merasa tidak dijudge, jadi suasananya juga akrab seperti itu, Bu. Jadi saya leluasa menyampaikan pendapat gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Oke, sekarang Ibu Rizka bisa menyampaikan. Silakan. Wika. Iya. Tadi kan selama saya posisi sebagai coach itu ada beberapa hal nih, Bu, yang sudah berjalan lancar. Saya rasa yang berjalan lancar itu percakapan tuh berjalan dengan sangat santai, akrab. Kemudian kita juga bercanda ya, sama tadi bertanya kabar juga, gimana kabar. Jadi kan memang tidak terlalu tegang suasananya. Kemudian kalau yang ingin ditingkatkan, sepertinya saya merasa udah kalau dari Ibu Ika-nya dijawab Ibu Ika sebagai coach, saya sudah merasa tidak ada yang perlu ditingkatkan lagi, sudah sangat bagus. Karena saya sudah merasa sangat bagus, ya mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki sepertinya tidak begitu berarti ya, Bu, tidak begitu banyak yang bisa diperbaiki. Hanya saja saya ingin bertanya nih, Bu. Iya. Saya sebagai coach dan Ibu Ika sebagai coach, apa nih yang Ibu rasakan?
Yang saya rasakan ya Bu Rizka, bahagia Bu Rizka. Alhamdulillah. Iya, jadi bahagianya begini, tadinya saya kan buntu nih, mengalami masalah di dalam kelas saya yang siswa malas, kemudian Iya, ngantuk lagi saat pelajaran. Nah, tapi begitu saya datang, saya sampaikan keluh kesah saya ke Bu Rizka, Bu Rizka itu memberikan apa ya, angin segar ke saya. Jadi di saat saya buntu, alhamdulillah. iya, di saat saya buntu tuh Bu Rizka memberikan apa ya? Bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tuh yang ternyata tuh menggali apa ya, ide-ide saya yang mungkin itu tidak terpikirkan oleh saya atau mungkin terlewatkan, dan dari situlah akhirnya ide itu bisa muncul. Jadi seperti Bu Rizka itu mengajak saya gitu loh. Jadi saya bahagia, kemudian senang, saya tidak merasa disudutkan Bu Rizka, tidak ada sama sekali rasa kayak saya nih Alhamdulillah. disalahkan, itu Baik. tidak ada sama sekali. Jadi bahagia lah Bu Rizka, lega. Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama sehat dan sama-sama bahagia ya Bu Iya, ya. Terima amin ya kasih Rabbal. banyak ya Bu Ika. Iya, sama-sama Ibu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.